Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Awalia Syifa. Di sini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup untuk memenuhi tugas akuntansi. Baiklah, di sini perusahaan Anissa Beauty and Decoration. Jurnal penyesuaiannya. Sebelumnya jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Kenapa harus disesuaikan? Karena biasanya ada dua faktor. Yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, atau transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Adapun akun-akun yang membutuhkan penyesuaian yaitu yang pertama, penyusutan aset tetap, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, pemakaian barang habis pakai, persediaan dan piutang tak tertagih. Oke, dalam Anissa Beauty and Decoration ini, inilah jurnal penyesuaiannya yang tertanggal pada 31 Desember 2020 dengan keterangan beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini hasil dari selisih neraca saldo. Ini yang perlengkapan kan 13.500.000, sedangkan sisanya 6.350.000. Kalau dihitung itu hasil hitungannya dicantumkan di jurnal penyesuaian sebagai beban. Yang kedua, beban penyusutan peralatan tenda. Sebagaimana yang di soal, berdasarkan keputusan manajemen keuangan Ibu Anissa, tenda disusutkan sebesar 750.000. Jadi langsung saja 750.000. Beban penyusutan peralatan salon juga begitu. Penyusutan peralatan salon sebesar 600.000. Beban sewa ruko sesuai dengan soal, sewa dibebankan lebih cepat sebesar Rp416.667. Beban penyusutan inventaris kantor juga begitu. Sampai gaji yang belum dibayar, gaji karyawan senilai 5 juta rupiah. Sehingga total dari jurnal penyesuaian ini yaitu Rp14.166.667. Selanjutnya ke neraca lajur. Baiklah, yang kedua yaitu neraca lajur. Neraca lajur sendiri biasa disebut sebagai kertas kerja, adalah suatu kertas atau daftar yang dimana tujuannya yaitu mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur ini pula meringkas informasi dari daftar saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Adapun proses penyusunan neraca lajur ini, yang pertama, kolom daftar saldo yang terdiri dari debit dan kredit, daftar saldo atau neraca saldo. Terus jurnal penyesuaian juga debit, kredit, sampai neraca, debit, dan kredit. Dengan proses yaitu masukkan saldo akun dari buku besar ke dalam kolom daftar saldo atau neraca saldo yang ada dalam formulir neraca lajur. Kemudian masukkan ayat jurnal penyesuaian. Ini ayat jurnal penyesuaian dari yang telah
buat tadi. Kemudian mengisi kolom-kolom daftar saldo setelah disesuaikan. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan ini di Excel bisa dibuat rumus neraca saldo debit kurang kredit. Jadi di sini ini juga rumusnya, ini C22 dikurang ini dapat ini. Kemudian langkah selanjutnya memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom daftar saldo lalu disesuaikan ke dalam kolom laba rugi. Kemudian langkah selanjutnya menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom laporan posisi keuangan serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas. Dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut. Jadi dijumlahkan. Kenapa ini? Ups. Tidak kelihatan angkanya, guys. Oke. Jadi data-data yang diperlukan untuk jurnal penutup ada di neraca lajur. Kemudian kita lanjut ke laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan di sini terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan perubahan modal. Yang pertama yang akan dibahas yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap biaya yang terjadi. Jadi isinya itu pendapatan dan juga beban. Dari mana ini pendapatan dan juga beban? Tergantung dari soalnya. Jadi di soal ini Anissa Beauty and Decoration bebannya yaitu pendapatannya yaitu pendapatan rias yang senilai 79.850.000 dicantumkan di sini. Kemudian pendapatan sewa tenda ini ke sini ditotalkan jadi Rp108.350.000. Sedangkan bebannya selama periode tersebut yaitu beban gaji karyawan sini 12.500.000. Selanjutnya beban listrik 1.520.000, beban air 650.000, beban pemeliharaan peralatan salon dan juga pemeliharaan peralatan tenda di sini 300 dan 500. Beban pemeliharaan ruko sini 500.000. Beban angkut tenda 1.500.000, beban lain-lain 5 juta. Terus masih ada di sini, guys. Perlengkapan dihitung sisa 6.350.000. Kan ini sisa. Jadi yang terpakai itu atau yang menjadi bebannya yaitu 7.150.000. Selanjutnya ini, berdasarkan keputusan manajemen keuangan Ibu Anissa, tenda disusutkan sebesar 750.000. Beban penyusutan peralatan tenda senilai 750.000. Beban penyusutan peralatan salon sebesar 600.000 sesuai dengan soal. Beban sewa ruko Rp416.667 sesuai juga di sini sewa dibebankan lebih cepat sebesar 4 bla. Penyusutan inventaris kantor 250.000. Nah, beban penyusutan inventaris kantor dia termasuk beban. Jadi total dari pendapatan ini
dikurang dengan total dari beban. Hasilnya yaitu 76.713.333 rupiah. Dikarenakan pendapatan lebih besar daripada beban, sehingga dia laba bersih. Terus laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Jadi isinya di sini modal awal berdasarkan data dari Anissa Beauty and Decoration. Modal awalnya yaitu 250 juta dan laba bersihnya itu 76.713.333 rupiah dari sini, dari laporan laba rugi. Sehingga dicatatlah modal akhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu 326.713.333 rupiah. Selanjutnya yaitu neraca. Neraca di sini, neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset atau aktiva, mengenai kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Di neraca ini terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva ini ada lancar, ada tetap. Aktiva lancar, kas sesuai dengan yang di soal di data. Kasnya di sini 219. Cantumkan di sini piutang sewa tenda. Piutang sewa tenda ini 10 juta. Sewa ruko dibayar di muka 25 juta. Perlengkapan 6.350.000. Kenapa di sini perlengkapannya 6.350.000? Karena yang tersisa itu perlengkapan dihitung sisa 6.350.000. Selanjutnya aktiva tetap. Aktiva tetap itu inventaris kantor. Kenapa dikatakan aktiva tetap? Karena dia tidak habis, tetapi menyusut seiring waktu. Aktiva tetap di sini inventaris kantor. Ini inventaris kantor 7.500. Akumulasi penyusutannya 250.000. Sesuai di sini data. Peralatan salonnya 40 juta. Ada di neraca saldo 40 juta. Akumulasi penyusutan peralatan salon ada di transaksi sini. Penyusutan salon 600.000. Peralatan tenda juga ada di data 50 juta. Begitupun akumulasi penyusutan peralatan tenda 750.000. Sehingga jumlah aktiva tetapnya 95.900.000. Ditotalkan yaitu total aktiva senilai 356.713.333 rupiah. Kemudian kita ke pasiva. Pasiva itu terdiri dari kewajiban dan modal. Kewajiban di sini hutang-hutang yang wajib. Yang di sini sesuai dengan data Anissa Beauty and Decoration ada utang usaha. Utang usaha senilai 25 juta dan utang gaji karyawan 5 juta. Walaupun dia di sini gaji yang belum dibayar, tetapi dia tetap utang senilai 5 juta. Sehingga total dari kewajiban yaitu 30 juta. Kemudian modal akhir di sini 326.713.333 sesuai dengan
laporan perubahan modal di sini modal akhir. Oke. Sehingga total pasifanya 356 ini. 356. Oke, balance. Yang terakhir yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun yang bersifat sementara, yang terdiri dari pendapatan dan juga beban. Pendapatan di sini kan dia saldo normalnya di kredit, supaya tertutup dia ke debit, dan ikhtisar laba ruginya di kredit dengan jumlah ini tambah ini sama dengan ini. Begitupun di beban-beban yang semulanya di debit dikreditkan supaya dia akunnya tertutup. Ikhtisar laba ruginya 31.636.667 rupiah dengan total dari ikhtisar laba rugi pendapatan dikurang dengan ikhtisar laba rugi beban. Jadi totalnya itu 76.713.333 rupiah yang kemudian dimodalkan. Dia jadi modal untuk periode selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.